Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah amma ba'd. Qala radhiyallahu anhu wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fi darain amin ya rabbal alamin. Wa asrarihi wa nafahatih. Nash'atu ilmi tasawuf, masih bicara tentang perkembangan ilmu tasawuf. Kita dah baca sebelum pada muka surat pertama daripada Nash'atu ilmi tasawuf tentang persoalan ramai orang yang mengatakan bahwa tasawuf pada sadrul Islam itu tidak tersebar, tidak ada. Maka jawabannya memang di zaman sadrul Islam ya, di zaman Rasulullah, di zaman sahabat, di zaman tabi'in memang tidak ada ilmu atau dakwah ya, kepada tasawuf. Karena pada abad pertama itu mereka tidak memerlukan kepada berbagai ilmu. Di zaman sahabat pun orang tidak perlu kepada pengetahuan ilmu hadis. Ada dhaif, ada sahih, ada hasan, ada ya, maudhu, ada mursal, ada marfu, ada tidak ada. Tapi sekarang orang perlu istilah-istilah itu. Semua juga di bidang fikih, orang dulu tidak perlu mengenal istilah-istilah usul fikih, istilah fikih yang berbeda masing-masing mazhab dan lain sebagainya. Bahkan para sahabat dan para tabi'in kalau melihat daripada perbuatan mereka dengan ukuran sekarang boleh disebut faqih, boleh disebut muhaddis, boleh disebut sufi. Orang yang bertanya, adakah orang yang lebih memahami kepada agama ini kecuali sahabat? Gitu. Ya, itu sehingga dan mereka tidak bertasawuf. Gitu. Apakah perlu kita katakan sahabat tidak tahu hadis, sahabat tidak mengerti fikih? Ya. Karena dia tidak mengerti istilah-istilah Imam Syafi'i, Imam Hambali, Imam. Nah, ini adalah pertanyaan yang tidak cukup ya, untuk dikatakan dengan kata bodoh pun tidak cukup. Yang ada dengki barangkali. Ya. Karena kalau sudah dengki, yang tahu jadi tak tahu tuh. Ya. Yang baik jadi buruk. Dan seterusnya yang dikatakan oleh Rasulullah SAW bahwa perlu munculnya ilmu analisa daripada Syekhuna, Syekh Masyayikhina, munculnya ilmu-ilmu itu termasuk tasawuf. Itu di saat mulai tersebarnya Islam kepada generasi yang bukan mengambil agama itu langsung dari Nabi, dari sahabat, dari tabi'in. Tapi mereka mendengar Islam di sana dan Islam. Dan perlu ditulis ilmunya. Karena pada saat itu mereka adalah bukan orang yang terbaik. Adapun orang yang Nabi katakan khairul quruni qarni hadza falladhi yali waladhi yali, itu tiga kurun ya. Apakah kurun tahun atau kurun generasi dan lain sebagainya. Falamma taqaddama al-ahdu wa dakhala fi hadhiratil Islam ummamun shatta wa ajnasun adidah wa tasa'at dairatul ulum وتقسمت وتوزعت بين أرباب الاختصاص قام كل فريق بتدوين الفن والعلم الذي يجيده أكثر من غيره فنشأ بعد تدوين النحو في الصدر الأول علم الفقه وعلم التوحيد وعلوم الحديث وأصول الدين والتفسير والمنطق ومصطلحات
wal mustalahil hadis wa ilmil usul wal faraid al mirath wa ghairiha. Ketika taqaddamal ahad, orang-orang baru mulai datang, masuk ke hizirah Islam, berbagai bangsa, berbagai jenis, bahkan wilayah keilmuan pun mulai meluas, ya, dan tersebar para pakar-pakar ilmu, ahli ikhtisas. Ada yang mengambil bagian fikih untuk menerangkan, ya, fikih, yang mengambil hadis untuk menerangkan hadis, dan seterusnya. Nah, ketika itulah timbul setiap golongan-golongan yang telah mengambil spesialisasi itu membukukan ilmu mereka. Membukukan mazhab-mazhab, karena sudah banyak sangat, ya. Imam Syafi'i memilih untuk menerangkan fikih, mengkaji fikih, membuat istilah-istilah fikih, maka timbul pembukuan. Ya. Muncullah golongan untuk membukukan ilmu yang dia tekuni secara yang dia tekuni lebih banyak dari orang lain. Dia betul-betul mengkaji fikih, maka dibukukan. Ya. Dulu mazhab bukan 4, ya, 300 lebih orang pakar fikih, ya. Dan dia ikhtisas khusus mengkaji fikih. Ada yang mengkaji akidah, ada yang mengumpulkan hadis, ya. Ilmu yang pertama ilmu hadis, ya. Ilmu sejarah pun sudah mulai di abad-abad pertama, ya, ilmu hadis, ya, usuluddin, bahkan tafsir, ya, sudah mulai. Wa hadasa ba'da hadhil fatrah an akhadha ta'thirur ruhi yatada'alu syai'an fa syai'an. Setelah masa ini ilmu dah berkembang. Bahkan dikenal di zaman Daulah Abbasiyah, itu di abad kedua, ya. Masuk ke paruh abad kedua. Seorang yang dikenal dengan Sultan Amir Abu Ja'far al-Mansur. Beliau membangun Baitul Hikmah. Baitul Hikmah ini bukan madrasah filsafat, ya. Baitul Hikmah ini adalah madrasah ilmu. Al-Hikmah itu maknanya ilmu waktu itu. Seperti hadis Nabi, al-hikmatu dhalatul mu'min, ini artikan ilmu, jangan diartikan hikmah makna filsafat, makna kedokteran, bukan. Tapi ilmu maksudnya. Karena di Baitul Hikmah itu Abu Ja'far al-Mansur menghimpun ulama-ulama yang hafaz Quran dan hafaz hadis, ya, disuruh menerjemahkan filsafat dari luar dan juga melahirkan ilmu-ilmu, membukukan ilmu-ilmu. Disitulah muncul ilmu-ilmu sains, ilmu-ilmu sosial, ilmu-ilmu, ya, alam dan lain sebagainya. Katakanlah izdiharul ulum, ilmu itu betul-betul naik, memuncak, ya, tinggi, mercusuar ilmu itu. Namun pada patrah ini mulai taksirur ruhi, pengaruh kerohanian ya tada'al mulai mengecil sedikit demi sedikit. Wa akhadhan nasu, dan orang-orang mulai yatanasawna, melupakan daruratal iqbali 'ala Allah bil ubudiyah. Ya, mulai melupakan pentingnya hati menghadap kepada Allah. Ibadah untuk menuntut ilmu untuk ibadah, belajar untuk ibadah, menyebarkan dakwah untuk ibadah, menciptakan ilmu untuk ibadah. Di abad akhir kedua itu sudah mulai orang-orang menuntut ilmu itu untuk mendekati sultan.
bercita-cita ingin bekerja. Ya nafsu pada saat itu sampai hari ini nafsu ya nafsu. Di zaman sahabat nafsu ya nafsu. Wabil qalbi wal himmah. Menghadap Allah dengan ubudiyah, dengan qalb, dengan himmah. Orang apabila dia kelihatan zahirnya aktif kebaikan, selesai, melupakan hatinya. Mimma da'a arbabur riyadhati wa zuhdi ila an ya'malu hum min nahiyatihim aidan ala tadwini ilmi tasawuf. Nah, inilah salah satu yang mendorong orang-orang ahli riyadhah dan zuhud ya, untuk ya, mereka bekerja, mereka itu dari sisi mereka yaitu membukukan ilmu tasawuf. Di tengah-tengah politik Islam yang megah, kekuasaan Islam yang luas, ilmu yang tinggi, ada ulama tetap yang ya juga mengikuti kemajuan itu, tetapi tetap memelihara hatinya kepada Allah. Mulai yang dulu seorang murabbi itu ya katakan ahli riyadhah, ahli mujahadah, hanya berjalan sendiri. Nah, mulai dia mendakwahkan kepada orang lain. Mulai memperingatkan pemerintah. Mulai memperingatkan orang-orang kaya. Mulai memperingatkan para penuntut ilmu. Mulai disitulah muncul permusuhan antara orang sufi dengan para penguasa. Disitulah ada hadis-hadis palsu tentang mendekati pemerintah akan ini terus-terus. Ya. Atau ada hadis-hadis yang dhaif ya, yang disalahgunakan pada saat itu. Ya. Atau memang orang sufi banyak membuat hadis maudhu, dakwah untuk mengajak kepada kebenaran. Ya, ketika orang sudah lupa membaca keutamaan Al-Quran, ketika orang melihat lupa melakukan ibadah yang abdul, nah, mulai ya, mereka mengatakan makna maksud agama dengan mengungkapkan qala Rasulullah, hadis maudhu. Ya. Dan sebetulnya orang yang membuat hadis maudhu bukan hanya orang sufi saja. Ada ulama mengkaji tentang al-ahadisul maudhu'ah. Ya, setelah dibongkar semua hadis-hadis maudhu'ah itu, lalu diklasifikasikan rupanya semua bidang keilmuan ada tokoh-tokoh yang membuat hadis palsu. Ya. Nah, pada saat itu dibukukanlah ilmu tasawuf wa isbati syarfihi wa jalali wa fadli. Maka ditunjukkan kemuliaan ilmu tasawuf ini, kebesaran ilmu tasawuf ini, keutamaan ilmu tasawuf ini ala sairil ulum. Ya, dibanding ilmu lain. Walam yakun dzalika minhum ihtijajan ala insirafit tawaifil ukhra ila tadwini ulumihim. Ya. Dan kama yazunnu dzalika khata'an ba'dal mustasyrikin. Walam yakun minhum ihtijazan, dan itu tidak menjadi ya, artinya tidak menjadi apa yang dilakukan oleh mereka itu ihtijaz, alasan untuk berpaling ya, berpalingnya golongan-golongan lain untuk membukukan ilmu mereka, sebagaimana yang disangka secara salah oleh sebagian mustasyrikin. Ya, bal yajibu an yakuna sudan lin naqas. Bahkan itu merupakan kemestian untuk menutup kekurangan. Wastikmalan li hajatid din, dan menyempurnakan keperluan agama. Fi jami'i nawahin nasyat, dalam segala sisi aktivitasnya. Mimma labuda minhu li husulit ta'awun, yang menjadi satu kemestian untuk mencapai kerjasama ala tamhidi asbabil birri wa taqwa, untuk menyiapkan sebab-sebab ketakwaan dan ketaatan. Ini tidak dijadikan alasan bahwa orang sufi berpaling dari ilmu-ilmu lain dan membukukan ilmu-ilmu mereka. Tidak.
Ya, itu perkataan sumbernya dari orang orientalis. Bahwa orang sufi di saat ilmu sedang berkembang, di saat negara Islam sedang luas, dia malah mengkritik semua. Padahal yang dikritik adalah dari segi rohaninya. Orang sufi ingin mengembalikan jiwa, ruh, akhlak mereka seperti akhlak para nabi dan sahabat. Ya. Mereka memang telah membawa agama dakwah luas, telah membuka negara luas, ya, telah menarik orang yang masuk Islam banyak. Tapi ada yang berubah dari apa yang diwarisi oleh Nabi, jiwanya. Dan ini dianggap merupakan satu kesempurnaan kepada keperluan orang kepada agama dari segi aktivitas itu. Dan ini merupakan kerjasama untuk menyiapkan sebab-sebab ketakwaan, sebab-sebab ketaatan. Karena tanpa rohani tidak. Wa qad bana a'immatu as-sufiyya al-awwaluna usula tariqatihim ala ma thabata fi tarikhil Islam naqlan an thiqatil a'lam. Para imam sufi yang pertama itu dulu telah membuat dasar-dasar tarekat mereka. Berdasarkan apa yang telah ditetapkan oleh sejarah Islam. Daripada ulama yang terpercaya. Amma tarikh tasawuf fayadhhar fi fatwa lil Imam al-Hafiz As-Sayyid Muhammad Siddiq al-Ghumari. Faqad su'ila an awwali man assasa tasawuf wa hal huwa biwahyin samawiyyin. Adapun sejarah tasawuf itu boleh nampak, ya. Nampak pada fatwa Imam Hafiz As-Sayyid Muhammad Siddiq al-Ghumari itu ketika ditanya tentang mula-mula orang yang mengasaskan tasawuf. Wahyu atau bukan? Dijawabannya amma awwalu man assasat tariqah fal ta'lam anna at-tariqata assasaha al-wahyu as-samawi fi jumlati ma ussisa min ad-din al-muhammadi. Idh hiya bila shakkin maqamul ihsan alladhi huwa ahadu arkanid din tsalatsa allati ja'alaha an-nabi sallallahu alaihi wasallam ba'da ma bayyana wahidan dinan. Biqaulihi hadza Jibrilu alaihi salam ataakum yu'allimukum dinakum wa huwa al-islamu wal imanu wal ihsan. Jawaban Syekh Al-Ghumari bahwasanya pertama orang yang mengasaskan tariqah, ketahuilah tariqah diasaskan oleh wahyu langit. Ya, masuk ke dalam jumlah apa yang diasaskan, apa yang menjadi asas agama Nabi Muhammad SAW. Karena jelas bahwa tariqah itu adalah maqamul ihsan yang menjadi salah satu rukun agama yang Nabi jadikan ketika Nabi jelaskan satu persatu. Itulah Jibril yang datang kepada kalian untuk yu'allimukum dinakum, mengajarkan agama kamu. Yaitu Islam, iman, ihsan. Fal Islam ta'atun wa ibadah. Islam adalah taat dan ibadah. Wal iman nurun wa aqidah. Iman adalah cahaya dan aqidah. Wal ihsan maqamun muraqabatin wa musyahadah. Iman adalah maqam muraqabah dan musyahadah. Anta abudallah ka'annaka tarahu fa in lam takun tara fa innahu yarak. Summa qala As-Sayyid Muhammad Siddiq al-Ghumari fi risalati. Ditambahkan lagi oleh Imam Al-Ghumari dalam risalahnya fa innahu kama fil hadis ibaratun an arkani thalatha. Faman akhalla bi hadzal maqam al-ihsan alladhi huwa tariqah fadinuhu naqis bila syakkin litarkihi ruknan min arkani. Fa ghayatu ma tad'u ilaihi tariqatu wa tushiru ilaihi huwa maqamul ihsan ba'da tashihil islami wal iman. Apa kata beliau sebagaimana dalam hadis? Itu ungkapan tentang rukun yang tiga itu. Maka barang siapa yang mengosongkan makom ini, yaitu ihsan, yaitu tariqah, maka agamanya kurang tanpa ragu-ragu lagi. Karena dia meninggalkan satu rukun dari rukunnya. Karena tujuan apa yang diseru oleh tarikat, ya, dan yang disinggung oleh tarikat adalah maqamul ihsan. Itu setelah Islam dan imannya sahih, baik. Qala Ibn Khaldun fi muqaddimati.
Wa hadzal ilmu yakni tasawuf minal ulumi syar'iyyah al-haditsah fil millah. Tasawuf ini adalah salah satu ilmu syariah yang baru dalam agama. Ilmu. Wa asluhu anna tariqata haula'il qaum lam tazal 'inda salafil ummah wa kibariha minas sahabati wa tabi'in. Wa man ba'dahum ya, tariqatul haqqi wal hidayah. Bahwa asalnya bahwa tarekat mereka itu, orang-orang sufi itu adalah masih ya, dari salaf umat ini dan para pembesar dari para sahabat dan tabi'in dan orang yang setelahnya ya adalah jalan hak dan hidayah. Wa asluha al-uqub 'ala al-ibadah. Asalnya tarekat ini adalah bertumpu kepada ibadah. Wal inqita' ila Allah, dan menghanyakan kepada Allah. Wal i'rad an zukhrafid dunya wa zinatiha, berpaling dari gemerlap dunia dan hiasannya. Wazuhdu fi ma yaqbalu alaihi al-jumhur min ladzatin wa malin wajah, dan juhud fi ma yuqbilu alaihi al-jumhur min ladzatin wa malin wajah. Juhud dari apa yang orang ramai menghadap kepadanya berupa kelezatan, harta, dan kedudukan. Artinya kehidupan yang materialistik dan hedonistik. Ya, itu yang diperangi oleh orang sufi. Kesenjangan sosial di abad-abad kedua sudah mulai muncul. Ya. Orang menuntut ilmu ingin berada di samping sultan dan megah dan kaya. Muncul materialistik seperti itu. Nah, orang sufi asalnya ukuf alal ibadah. Ukuf adalah ukuf qalbi. Ya, inqita'ul qalbi. Karena tasawuf semuanya masalah at-ta'thirur ruhi. Kesan ilmu, agama, amal kepada rohani. Itu yang hilang, yang kosong. Kenapa? Akibat tujuan mereka menuntut ilmu dan tujuan mereka beribadah adalah selain Allah. Pangkat, harta, ini yang membuat ilmu ibadah mereka, mulai dari menuntut sampai mengamalkannya, itu tidak memberikan ta'thirur ruhi. Maka dikatakan oleh Syedi Abdul Qadir bahwa orang sufi bergerak di bidang ta'thirir ruhi. Ketika ta'thir ruh tidak ada, nah ini ada yang salah. Itu sebab mereka berbicara tentang bagaimana menghadapkan hati dan zauq kepada Allah. Maka orang sufi mulai mengkritik dari menuntut ilmunya. Menuntut ilmu karena Allah. Ya, agar dakwah karena Allah. Agar beribadah karena Allah. Karena perbuatan inilah yang akan membangun kerohanian. Ya, tidak kurang, tidak lebih, itu yang didakwakan oleh tasawuf. Jadi kenapa mereka menolak benda yang ya, penting. Bahkan kalau dikatakan kita buat satu presentasi bahwa bagian rohani adalah separuh dari masalah agama ini. Ya, itu pun separuh itu bahasa diplomasi. Ya, separuh itu maknanya semua. Ya. Karena kalau tidak ada separuh maka tidak jadi. Maka separuh maknanya semua. Argumentasinya adalah bulan yang nampak semua itu di separuh bulan, di tanggal 15 kan tak separuh. Disitulah bulan nampak jelas. Jadi al-uquf alal ibadah, al-inqita' ila Allah wal i'rad an zuhd, berpaling ini bukan benda. Ya, bukan benda tetapi hati semua. Karena zuhud juga hati. Wal infiradi anil khalqi, dan infirad dari makhluk. Apa? Dia menyendiri dari makhluk. Ini pun hati. Ini orang jika tidak mengaji kepada orang sufi dan tidak mengenal istilah, tengok. Orang sufi memang dari dulu lagi, dari zaman tabi'in lagi, di tabi'in mengajar al-infiradi anil khalqi, menyendiri dari makhluk. Ya. Padahal maksudnya adalah ya, menyendirikan Tuhan dari segala tujuan. Al-infiradu anil khalqi. Ya. Kalau itu ada al, kalau dibuang alnya, infiradil qalbi anil khalqi billah.
Jadi al-infiradi anil khalqi wad dunya billah. Al-infiradu an dan al-infiradu bi. Menghanyakan Allah saja. Artinya apa yang dilakukannya bukan untuk makhluk. Ya. Wal khalwatu lil ibadah. Ya, dan khalwa. Ini yang dijadikan oleh orang sufi sebuah tariqah. Inqita' al-uqub al-i'rad. Wa kana dzalika 'amman fi sahabati wassalaf. Perkara-perkara itu menyebar di kalangan sahabat. Khalwa lil ibadah, zuhud, infirad anil khalqi billah, inqita' uqub. Ya. Sidna Abdurrahman bin Auf full 100% hidupnya bisnis. Tetapi ya lil ibadah, ya, wal inqita' ila Allah, wal i'rad, waz zuhud. Buktinya beliau masuk kepada 10 orang yang mendapat berita masuk surga. Falamma pasha al-iqbalu ala dunya fil qarni tsani wa ma ba'dahu wa janahan nasu ila mukhalatati dunya ikhtasal muqbiluna 'ala al-ibadah bismi sufiyah. Ketika tersebar orang menghadap kepada dunia di abad kedua itu dan selanjutnya, dan cenderung orang untuk mencampurkan dunia, maka orang-orang yang menghadap kepada ibadah mengkhususkan nama dia, nama Sufiyah. Sufiyah ini adalah seorang ulama min ahlil hadis, ahlil fiqih, wal ahlil mutakallim, ya, ahli tafsir, ya, yang tetap turun-temurun menjaga bai'atut taqwa, ya, mendapat qudwah turun-temurun dari gurunya hingga para sahabat. Wa ya'nina min ibarat Ibn Khaldun al-faqra al-akhirah allati yuqarrir fiha anna zuhur at-tasawuf as-sufiyya kana natijata junuhin nas ila mukhalatati dunya wa ahliha fil qarni tsani lil hijrah. Kata Sidi Abdul Qadir, yang menjadi perhatian kita adalah ungkapan Ibn Khaldun di bagian terakhir itu, yang beliau menetapkan di situ bahwa munculnya tasawuf dan sufiyah adalah natijah, ya, natijah akibat dari condongnya manusia mencampurkan dunia. Itu di abad kedua Hijriah. Fa inna dzalika min sya'ni an yattakhidhal muqbiluna 'alal ibadah isman yumayyizuhum an amatin nasil ladina alahathumul hayatud dunya al-faniyah. Merupakan kerja mereka orang sufi itu. Ya, fa inna dzalika min sya'ni an yattakhidhal muqbil, artinya merupakan satu keadaan atau urusan Imam Ibn Khaldun yang menjadikan orang yang menghadap kepada ibadah membuat nama yang membedakan mereka dari orang lain, di mana orang lain telah dilalaikan oleh kehidupan dunia fana. Ya. Pada saat itu orang-orang yang bergerak di bidang, katakanlah yang menggerakkan kerohanian, mereka orang-orang yang sibuk dengan dunia. Ya. Terdiri daripada mereka orang yang bisnis, yang bahkan dikatakan tokoh-tokoh sufi pertama memang mereka adalah hari-harinya aktif di dunia. Tetapi melihat, kenapa mereka dilalaikan oleh dunia padahal mereka menuntut ilmu, padahal mereka berdakwah. Maka mulai mereka meninggalkan dunia dan fokus. Ya. Kenapa? Karena orang menyangka, iyalah ente ya tidak mencari dunia karena ente kaya, senang saja ente cakap. Ya, akhirnya dia tinggalkan dunia. Itu yang dikatakan ya oleh dalam sejarah tasawuf bahwa miskinnya orang-orang sufi pertama dulu ikhtiaron, katanya, atas pilihan dia sendiri untuk menjadi qudwah. Oke, kalau memang kau menyangka ya hatiku ini tentram karena ada dunia, sekarang dunia aku tinggalkan. Dan dia memilih miskin dan akhirnya memakai baju suf sebagai bentuk zuhud. Karena dulu dakwah itu memang harus diekspresikan. Ya, dakwah ekspresif itu adalah untuk orang-orang yang memang masih kecil. Coba kita ajarkan anak kecil itu, ya, umur 7 tahun pertama, kalau dengan dialog tak mampu. Ya, tapi dengan menunjukkan ini kotor, letak sini, esok dia akan letak terus. Nah, coba kita bayangkan rohani
di tengah-tengah kemajuan yang besar, betapa jadi kecil. Sehingga orang sufi harus mengekspresikan dakwah juhud, dakwah inqita itu melalui ekspresi fisikal. Ya. Tapi di saat berkembang tidak. Ya. Seperti Abul Hasan Syazili lahir di saat tarekat mulai berkembang semula tuh jadi hebat, maka beliau tidak menunjukkan. Ya. Bahkan kecenderungan orang bertasawuf dengan tinggal di dalam majelis masjid diam, ya, meninggalkan medan di luar kehidupan. Ya, bahkan orang sufi mulai memakai pakaian yang buruk-buruk. Imam Asy-Syadzili muncul berpakaian mewah dan tidak pernah berada di dalam majelis, dia berada di luar, mendidik murid-muridnya di luar. Itu dikenal bahwa Imam Syadzili menggiring orang sufi dari dalam majelis ke dalam bandar katanya untuk bertasawuf. Itu adalah cara mereka bagaimana membangun rohani. Ya. Karena tasawuf fokus kepada kerohanian. Yaqulu Abu Abdillah Muhammad Siddiq al-Ghumari. Wa ya'dudu ma zakarahu Ibnu Khaldun fi tarikh juhuri ismi tasawuf ma zakarahu al-Kindi. Ada yang bertentangan dengan pendapat Ibnu Khaldun tentang sejarah munculnya nama tasawuf seperti apa yang disebutkan Imam Al-Kindi wa kana min ahli al-qarni ar-rabi' fi kitab Wulati Masr. Ya, itu di abad keempat ada di dalam kitab Wulati Masr fi hawadis sanatil mi'atain. Ya, tentang peristiwa tahun 200-an. Innahu zahara bil Iskandariyah ta'ifatun yasamuna bis-sufiyya ya'muruna bil ma'ruf. Muncul di Iskandaria satu golongan dinamakan sufi yang memerintahkan kebaikan. Wa kadzalika ma dzakarahul Mas'udi fi Murujiz Zahab. Dalam kitab Murujiz Zahab, Imam Al-Mas'udi hakian an Yahya ibn Aqsam bercerita tentang seorang yang bernama Yahya ibn Aqsam, faqala innal ma'mun yawman lajalis idz dakhala alaihi Ali ibn Salih al-Hajib faqala ya amiral mu'minin rajulun waqifun bil bab alaihi thiyabu baydin ghilazin yatlubu ad-dukhula lil munazarati fa'alimtu annahu ba'du sufiyah fahatani al-hikayatani tashhadani li kalam Ibn Khaldun fi tarikh nas'ati tasawuf wa dzukira fi kashfi dzunun anna awwala man sumiya bis-sufiyah Abu Hashim as-Sufi al-mutawaffa sanata 50 wa 100. Jadi ada juga yang berbeda gitu. Penerangan dari Imam Ibnu Khaldun tentang sejarah munculnya tasawuf seperti yang dikatakan Kindi di abad 4 dalam kitab Al-Wulatu Masr bercerita tentang peristiwa di tahun 200-an muncul di Iskandaria orang sufi. Terus mana? Dalam Murujiz Zahab ya, bahwa Ma'mun ini adalah khalifah yang ketiga daripada Daulah Abbasiyah. Ya, pertama Ibrahim As-Saffah, kedua Abu Ja'far al-Mansur, ketiga Harun ar-Rasyid, keempat. Yang keempat adalah Al-Ma'mun. Nah, Al-Ma'mun ini anak Harun ar-Rasyid daripada istri yang pertama Harun ar-Rasyid. Setelah Ma'mun baru Amin dari istri yang kedua menggantikan abangnya itu. Nah, di satu hari Ma'mun sedang duduk. Lalu masuklah Ali ibn Saleh al-Hajib. Al-Hajib ini penjaga pintunya lah. Ya. Berkata, ya Amirul Mu'minin, ada seorang yang berdiri di pintu. Dia memakai baju putih, kasar-kasar bajunya. Dia minta masuk katanya untuk debat kepada Anda tuh. Aku tahu bahwa dia itu adalah sebagian orang sufi. Maka dua cerita di atas itu menyaksikan bahwa kalam Ibn Khaldun tentang sejarah tasawuf artinya betul. Ya. Dia cerita abad kedua ketika Imam Ibn Khaldun mengatakan tasawuf muncul sebagai ilmu dan sebagai sebuah gerakan dakwah adalah di abad kedua. Dalam kitab-kitab lain pun ada cerita itu. Ya, dengan menyebut namanya Abu Hashim As-Sufi. Di dalam Kasbuz Zunun katanya ada orang yang dinamakan dengan nama As-Sufi, yaitu Syekh Abu Hashim As-Sufi, wafatnya tahun 150. Ya, artinya benar-benar di abad kedua sudah muncul istilah Sufi.
Ya. Wa arada sahibu kashfiz zunun fi hadithihi an ilmi tasawuf kalaman lil imam al-Kushairi qala fihi i'lamu anna al-muslimina ba'da Rasulillah sallallahu alaihi wasallam lam yatasamma afadiluhum fi asrihim bi tasmiyati ilmin siwa suhbatir Rasul alaihi salatu wasallam izla afdaliyata fawqaha faqila lahum sahabah summa ikhtalafa an-nas wa tabayyanatil maratib faqila li khawasin nas mimman lahum shiddatu inayati bi amri din الزهاد والعباد ثم ظهرت البدعة وحصل التداعي بين الفرق فكل فريق ادعوا أن فيهم زهادا فانفرد خواص أهل السنة المراعون أنفسهم مع الله سبحانه وتعالى الحافظون قلوبهم عن طوارق الغفلة باسم التصوف واشتهر هذا الاسم لهؤلاء الأكابر قبل المئتين من الهجرة. Bahkan pemilik kitab Kashfuz Dzunun, tadi Imam Ibnu Khaldun mengatakan begitu. Maaf, saya salah mengartikan tadi. Ya, dudu itu bukan bertentangan, ya, memperkuat. Ya, adad itu memperkuat. Maaf, salah saya. Ya, yang memperkuat apa yang disebutkan Ibnu Khaldun adalah dua kitab tadi, Wulatul Masr dan kitab Murujuz Dzahab. Saya tadi nampak ya dudu, ya did. Itu ada ya'dudu ain. Ya. Itu jadi memperkuat. Baik kitab Murujuz Dzahab atau kitab Wulatul Masr. Itu kitab ditulis abad keempat, tetapi bercerita tentang abad kedua. Tentang tasawuf, peristiwa. Itu ada orang sufi, itu di zaman Ma'mun. Ya, artinya di zaman Ma'mun masih abad kedua. Itu. Karena masih khalifah yang keempat dari Daulah Abbasiyah. Di dalam kitab Kashfuz Dzunun, ya, ketika berbicara tentang ilmu tasawuf, ya, dia mendatangkan perkataan Imam Kushairi dalam Kashfuz Dzunun. Ketahuilah bahwasanya orang-orang Islam setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, orang-orang yang afadilnya, orang-orang yang fadilnya, orang-orang yang tingginya, itu tidak dinamakan di zaman mereka dengan nama-nama ilmu. Tidak ada faqih, mutakallim, muhaddis, mufassir, sufi, tidak ada. Ya. Atau al-alim, al-allamah. Ya, seperti orang mempertanyakan, kenapa orang sufi itu menamakan di al-arif billah? Kenapa Sayyidina Abu Bakar tidak dinamakan al-arif billah? Ya, apakah Sayyidina Abu Bakar tidak makrifat seperti orang sufi? Ya, ini pertanyaan yang gegabah lah nih, atau gegabah ya. Apa gegabah itu? Ya, sembrono, tahu sembrono kan? Ya, lebih indahnya pertanyaan yang nggak pakai akal lah gitu. Ya. Apa ada Rasulullah sahabat dikatakan al-alim, al-allamu, bahrul bahamah, Sidna Abu Bakar? Tidak ada pun. Ya, atau al-muhaddisil mufassir al-nahwi as-sorfi al-balaghi al-imamu Ali, tak ada. Jadi kenapa pasal al-arif billah terus dengki sangat dikait-kaitkan? Sahabat tak ada nama al-arif billah, as-sufi. Ya. Saya tak mengatakan itu bodoh, tapi dengki. Ya. Kenapa? Karena yang lain mereka pandai. Ya, tetapi karena mereka tidak membaca tasawuf secara benar atau tidak berguru kepada guru yang benar, mereka menyalahkan. Karena tidak ada yang lebih afdal, artinya tidak ada orang-orang afadil mereka di zamannya menamakan dengan nama-nama satu ilmu selain namanya suhbah. Karena tidak ada yang afdal di atas suhbah, di atas sahabat itu. Faqila lahumus sahabah. Maka dikatakan mereka sahabat. Sahabat itu adalah yang bersuhbah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian orang-orang setelah itu berbeda pendapat. Nah, setelah berbeda pendapat, maka masing-masing martabat baru nampak. Ya. Setelah berbeda pendapat baru mana yang lebih alim, mana yang lebih soleh, mana yang baru nampak. Ya, akhirnya untuk orang-orang yang khususnya
Ya, daripada orang yang betul-betul memperhatikan urusan agama, maka dinamakan zuhad, obad. Ya. Di abad pertama, di abad kedua, nama zuhad, nama ubad, itu adalah untuk orang-orang yang memang soleh, ya, berilmu dan beramal dengan baik. Seolah-olah kalau dikatakan ini ubad, yang lain tidak beribadah. Ini zuhad, yang lain kan begitu. Padahal semua orang pada saat itu menuntut ilmu, mengembangkan ilmu, berdakwah ilmu, dan melakukan ibadah. Ya. Tetapi ketika saling berbeda pendapat, baru nampak mana yang ahli ibadah, mana yang ahli zuhud, ya. Mana yang hanya orang nak dunia, mana ada orang yang nak pangkat. Baru mereka menamakan zuhad wal ubad. Kemudian setelah itu muncul bid'ah. Apa bid'ah maksudnya pada saat itu? Ya, muncul perkara-perkara baru. Sehingga timbullah apa? Terjadi apa? At-tada'i bainal firaq, mengaku paling baik antara golongan. Maka setiap golongan mengaku bahwa di dalam golongan dialah orang zuhad itu. Ya. Apa maksudnya bid'ah di sini? Munculnya firaq. Seperti Qadariyah, Jabariyah, terus ya Mu'tazilah, Syiah, Murji'ah, Batiniyah, dan mereka mengaku bahwa kamilah yang paling beribadah, ubad di kami, zuhad di kami. Muncul tuh pirok-pirok Islam tuh. Lagi di Syiah. Fanfarada khawasu ahli sunnah. Maka karena kata ubad, kata zuhad sudah digunakan dalam pirok-pirok Islam, maka orang ahli sunnah memilih, orang-orang khususnya memilih ya nama sendiri demi untuk memelihara diri mereka bersama Allah dan menjaga hati mereka dari sentuhan ghaflah. Apa nama yang sendiri yang tidak sama dengan mereka? Bismit tasawuf. Jadi memang memang nama tasawuf ini muncul di tengah-tengah ahli sunnah wal jamaah. Ya. Coba orang nak sebut ahli sunnah wal jamaah. Dia mengatakan bahwa ahli sunnah wal jamaah adalah orang yang mengikuti sahabat dan nabi. Jadi tak punya tuh setelah sahabat ulama yang sampai ke dia sambung, tidak ada. Ya. Karena apa? Kalau nak disambungkan tak jumpa ulamanya. Ya. Karena yang dia jumpa ulama yang bersambung sampai sekarang ya adalah ulama-ulama yang dia katakan ahli bid'ah. Ya, bukan ahli sunnah. Ya. Nah, sedangkan yang terjadi adalah muncul firaq-firaq itu. Bahkan yang menyebarkan nama ahlus sunnah wal jamaah pun bukan ulama fikih, bukan ulama hadis, bukan. Ya, artinya bukan golongan-golongan yang bukan. Itu yang mentenarkan, memakrufkan, mengenalkan nama itu adalah Ibnu Sirin. Dengan nama ahli sunnah. Ya. Nah, maka timbullah pengakuan-pengakuan bahwa di kelompok-kelompok itu adalah orang zuhad di kami, orang ubad di kami, untuk menyebutkan orang-orang yang betul-betul soleh. Ya. Namun ahli sunnah mengambil nama tasawuf. Dan akhirnya masyhurlah nama ini. Sebelum abad 200 Hijrah lagi tuh. Sudah ma'ruf nama ini. Wa min hadhihi nususis sabiqah yatabayyana lana anna tasawuf laisa amran mustahdatsan jadidan. Dari tek-tek yang terdahulu ini, nyata bagi kita bahwa tasawuf bukan perkara baru yang dibuat-buat baru. Walakinahu ma'khudhun min siratir rasul wa hayatis ashabihil kiram. Tetapi diambil dari sejarah Rasul dan kehidupan para sahabat yang mulia. Kama annahu laisa mustaqamin usulin la tamuttu ilal islami bisilatin. Tasawuf bukan diambil dari usul-usul yang usul itu dari dasar-dasar yang tidak la tamuttu, yang tidak bergantung kepada Islam, yang tidak berhubungan kepada Islam. Kama yaz'amu a'da'ul Islam minal mustasyrikin wa talamizatihim.
sebagaimana yang diduga oleh musuh Islam dari para orientalis dan murid-murid mereka alladzib tada'u asma'an mubtakirah, yang ya mereka apa namanya membuat nama-nama baru yang dia buat-buat. Fa'atlaqu isma tasawuf ala rohbanatil buziyah. Mereka sebut tasawuf itu adalah rahib buza, wal kahanatis nasraniyah, dan dukun Nasrani, wasa'wadzatil hindiyah, dan dukun Hindu. Faqalu hunaka tasawufun buzi wa hindi wa nasrani wa faris. Itu orang orientalis. Orang yang cenderung kepada rohani, maka disebut tasawuf. Jadi orang tasawuf itu orang Islam yang mengikuti gaya hidup para rahib-rahib, para padri-padri, para dianggap begitu. Akhirnya dalam buku-buku mereka tasawuf ada dalam semua agama. Ini adalah pemikiran orientalis. Ya, tasawuf Buza, tasawuf Hindu, tasawuf Nasrani, tasawuf sampai sekarang dari Nasrani dikatakan Katolik itu adalah tasawufnya Nasrani. Karena dia fokus kepada seolah-olah dia ingin mengatakan bahwa tasawuf itu benda yang baru diciptakan, tidak ada hubungan dengan sejarah Islam. Padahal munculnya tasawuf di tengah-tengah umat Islam dari sumber umat Islam, ya, bukan tumbuhnya di luar Islam dan dari sumber yang lain. Tidak ada. Itu sebab ulama dulu kita mengatakan bahwa tasawuf kita Junaid dan Imamil Ghazali. Tetapi ulama menyebut ini untuk membuang tarikat. Ya, ini satu kecelakaan juga. Ya, satu kemalangan juga dalam ilmu ini. Ya. Dia ingin menyebut tasawuf kita adalah Imam Junaidi dan Imam Al-Ghazali. Ya. Mereka tidak tahu apa maksud ulama kita meletakkan asas itu. Artinya tasawuf tumbuh dari tengah-tengah Islam. Ya. Itu sebab musuh-musuh Islam menyerang pula Imam Al-Ghazali karena tasawuf diletakkan di situ. Padahal ya, yang sesungguhnya tanpa Imam Al-Ghazali pun tasawuf memang ada sanadnya tersendiri. Namun secara teori ulama sufi memperbaharui manhaj pendidikannya setelah mendapat inspirasi dari perkataan Imam Al-Ghazali yang memang seorang hujatul Islam. Ilmu apabila dibicarakan oleh Imam Al-Ghazali itu menjadi menarik. Ya, menjadi sistematik. Ilmu apa saja. Beliau bicara fikih, bicara usul fikih, bicara filsafat, dan bicara pemahaman akidah. Beliau bercerita bahwa aku ketika mempelajari batiniyah, aku menjadi batiniyah. Ketika aku mempelajari Mu'tazilah, aku menjadi Mu'tazilah. Ya. Karena kalau mengkaji sesuatu, dia sudah membenci dulu, maka dia akan memahami salah istilah di situ. Tapi dia masuk ke dalamnya. Itu kejujuran seorang pengkaji. Ya. Akhirnya apa dia bilang? Tidak ada tempat berlabuh. Melainkan apa yang dinamakan tasawuf. Ya, berhenti di situ. Hatta seperti Imam Ibn Taimiyah mengatakan tentang filsafat. Dia tidak suka filsafat. Artinya dia memahami. Ya, memahami filsafat. Belajar filsafat. Kalau tidak, macam mana ulama cakap itu tak betul. Atau ada yang tak betul. Dia tak paham. Ya. Nah, semua itu yuriduna bidzalika taswiha ismi tasawuf min jihatin. Semua itu bermaksud untuk mengkaburkan nama tasawuf dari satu sisi. Wattihamu tasawuf bi annahu yarji' fi nas'atihi ila hadhihi al-usul al-qadimah wal falsafati ad-dallati min jihatin ukhra. Menuduh tasawuf bahwa asal usul pertumbuhan tasawuf itu adalah kembali kepada dasar-dasar dahulu filsafat yang sesat. Itu dari sisi lain mereka ingin mengkaburkan tasawuf itu. Walakinnal insanul mu'min la yansaqu bitayaratihimil fikriyah wala yaqa'u bi ahabilihimil makirah
wa yatabayyanal umur wa yatathabbatu fil bahsi anil haqiqah fa yara anna tasawuf wa tatbiqul amali lil Islam wa annahu laisa hunaka illa tasawuful islami fahasab. Tetapi manusia mukmin tidak tergiring oleh aliran pemikiran, tidak jatuh di jerat yang menipu. Perkara kemudian jelas. Dalam pencarian tentang hakikat mulai nampak. Maka dia melihat tasawuf ternyata adalah praktik agama Islam. Dan tidak ada dalam Islam kecuali at-tasawuful islami. Artinya tasawuf muncul. Mulai daripada di mana munculnya? Di tengah umat Islam, bahkan di tengah ahli sunnah. Satu, sumbernya adalah wahyu. Sejarah Nabi dan kehidupan sahabat. Namanya pun tumbuh dari tengah-tengah Islam. Dalam bahasa Arab di akidah di kawaid at-tasawuf diterangkan oleh Sidi Al-Zarruq. Ya. Sebuah ilmu ketika dinamakan punya makna yang menunjukkan isi kandungan ilmu itu. Dia namakan itu. Dan punya dalil dasarnya dari Al-Quran dan hadis. Dan punya sejarah. Coba kita bayangkan. Agama itu 3. Islam, iman, ihsan. Islam, rukun Islam. Dan dikembangkan oleh ulama secara bid'ah. Yaitu menjadi fikih dan fuqaha. Ya, bid'ah dalam arti yang hasanah. Baru. Tentang iman juga dikembangkan oleh segolongan ulama secara ikhtisas. Ya. Juga melakukan bid'ah, yaitu menamakan istilah-istilah. Sampai sekarang, saudara kita yang menamakan fikih akidah itu adalah 3 asma, uluhiyah, rububiyah, itu pun bid'ah. Ya. Siapa yang menamakan itu? Ya, sesama bid'ah jangan saling. Ya. Dan ihsan adalah tasawuf pun melakukan bid'ah. Membuat nama-nama baru, istilah-istilah baru dan ya. Artinya tidak ada tasawuf kecuali Islam, tidak ada fikih kecuali boleh kita menamakan dengan meminjam istilah. Ini fikihnya orang Hindu. Ini fikihnya, tapi kata-kata fikih timbul dari umat Islam. Ya. Ini ilmu kalamnya orang Nasrani misalnya. Maksudnya adalah buku yang menceritakan tentang ketuhanan-ketuhanan, kan ilmu kalam atau akidah. Ya. Tapi istilah itu bukan muncul dari luar, bukan dibawa dari luar, bukan bersumber dari buku-buku luar dan tumbuh di tengah-tengah orang luar, tidak. Islam tumbuh di tengah-tengah umat Islam, oleh umat Islam, dari sumber Islam, dari bahasa Islam. Mereka punya tokoh-tokohnya. Mereka punya ilmu dan pembukuannya, punya istilah-istilah ilmiah, punya generasinya, punya karyanya, dan ada madrasahnya, dan ada manhajnya. Sama dengan fikih dan ilmu kalam. Ya. Maka hanya kedengkianlah yang merasuk dalam jiwa mereka. Min fi'lil fa'il, dari perbuatan yang melakukan untuk membunuh, merendahkan, melemahkan umat Islam. Seperti munculnya selalu tasawuf di tengah-tengah umat Islam, munculnya ketika rohani mulai turun. Selalu munculnya begitu. Ya. Maka itulah kajian kita tentang tasawuf. Kita berhenti di sini dulu. Kita menunggu ada soalan, dan saya sudah mendapat soalan. Soalan yang pertama, ya ini kita tutup sampai di sini. Naqifuna walhamdulillah. Al-Fatihah. Soalan pertama, dalam menuntut ilmu ada istilah hendaklah belajar dengan berlaga lutut, yakni lutut murid bertemu lutut guru. Apakah maksud hadis ini? Adakah betul-betul untuk mendapatkan ilmu hendaklah mempraktikkan kaidah ini?
Apakah belajar secara online ataupun belajar secara beramai-ramai, secara hadir di depan guru tidak tergolong dalam kaidah ini. Itu kinayah ya, artinya mengadu lutut itu kinayah. Karena belajar itu ya mesti berdepan langsung. Ya, karena ada keberkahan waktu, ada keberkahan syarahan ya. Dan banyak lagi keberkahan yang didapati fi lahazatil ta'lim ya. Pada lahazah, artinya lahazah itu pada kesemasaan bersama guru itu ada satu semangat yang lebih, pembukaan hati yang lebih, ya, adab pun yang lebih, sehingga dia pun mendapatkan ilmu yang lebih, yang disebut berkah. Berkah kan lebih, gitu. Namun tidak berarti bahwa jauh, tidak berarti bahwa tidak boleh atau tidak baik. Ya, itu persoalan hanya afdaliyah, gitu. Ya. Seperti sekarang terjadi pandemi ya, mau tak mau online. Ya, kita mengikuti simak hadis aja di zaman pandemi ini semua online. Ya, muncul grup-grup WhatsApp simak satu dunia itu. Ya. Saya punya 10 grup WhatsApp simak kitab-kitab itu. Ya. Ulama Saudi, ulama Syria, ulama simak-simak kutub hadis, tafsir, fikih, ilmu kalam. Ya. Nah, itu pun merupakan cara, artinya Islam tidak membuat umatnya susah dalam menjalankan agama ini di situasi yang susah. Islam selalu ada jalan keluar yang Islam maafkan. Karena tujuannya kemaslahatan, kebenaran, kebaikan, udah. Adapun di kondisi tertentu inilah cara yang afdal. Di kondisi yang lain mengikut situasi keadaan. Itulah Islam yang luas. Ya. Namun sudah pun orang hadir seperti orang kuliah maghrib, kuliah isya itu, ya, masjid menjemput seorang ustadz, tuan guru untuk ceramah. Tapi yang lain duduk di luar, di belakang, itu yang tidak betul. Ya. Ketika mereka yang sudah ada dalam ruangan, hendaklah saling berdesak-desakan. Ya. Itu bukan hanya memberikan pengaruh besar kepada kesungguhan kita, kepada kemanfaatan ilmu yang akan Allah berikan ke dalam hati kita. Karena ilmu harus diambil dengan tawadu, dengan himmah yang tinggi, dengan dan lain sebagainya. Tetapi kalau mereka duduk ya, masing-masing membelakangi, ya ini tidak betul. Itu sebab saling bertemu lutut, artinya saling rapat mendekat. Yang kedua, persoalan berkenaan guru dan murid. Apakah kriteria yang perlu dipenuhi untuk seorang itu menisbahkan adalah gurunya? Contohnya saya belajar secara online dengan seorang guru, walaupun saya tidak pernah berjumpa dengan guru tersebut, adalah saya boleh dikategorikan sebagai murid kepada guru. Misalnya yang lain adalah belajar di masjid beramai-ramai dengan seorang guru, tetapi guru tersebut tidak mengenalinya. Apakah dengan mempraktikkan ilmu yang dipelajari sudah boleh termasuk dikategorikan sebagai murid kepada seorang guru? Ya, kalau batasan seorang guru, meskipun ada perkataan yang ada perkataan Imam Ali sebetulnya, man alamani harfan sirtu abdan lahu, orang yang mengajarkan aku satu huruf saja, aku sudah hambanya. Ini ada ulama Arab pun mempermasalahkan kata hamba ini tidak betul ini. Pertama yang dia tolak, ini bukan dari perkataan Rasulullah. Memang bukan perkataan Rasulullah, tapi perkataan Sidna Ali. Namun ini bagi orang yang tidak mempunyai ruhaniyatul Islam, mendengar perkataan abad itu dia takut ini penghambaan kepada selain Allah. Karena bagi dia abad adalah penghambaan kepada selain Allah. Ya. Itu
para ahli akidah memang, ya, katakanlah yang disebut ulama zahir katakan, memang ikhtisas dia adalah menjaga nusus, ya, alfaz katakan, yang menyalahi Al-Quran. Karena alfaz mempunyai makna yang konsekuensinya boleh salah. Gitu. Nah, maka apabila ada kata-kata yang menyalahi nas ini, maka dia berikan amaran tuh. Ya, itu adalah hak mereka. Contoh seperti di dalam kitab Uqudul Lujain, Syekh Nawawi Banten menulis, ya, dalam kitab Uqudul Lujain itu Syekh Nawawi punya misi. Untuk apa? Untuk menarik wanita yang bekerja di sawah, di ladang ke dalam rumah. Karena zaman penjajah, ya, mudah mereka untuk mencuri, menculik wanita dan akhirnya menjadi menjadi pelacur, katakan, dijadikan untuk melayani nafsu tentara mereka. Maka Imam Al-Ghazali menulis kitab Uqudul Lujain dengan menyuruh wanita itu masuk ke rumah. Bekerja untuk suaminya itu lebih afdol. Bahkan dengan istilah hamba. Gitu. Padahal ini adalah orang yang mempunyai ruhaniyat itu tasawuf. Bahwa hamba itu artinya beribadah di situ kepada Allah. Ya. Itu yang paling afdol. Ya. Itu sebab ya perlu diberikan sebuah pilihan kata di zaman tertentu ada kaitannya dengan kondisi sosial dan politik tertentu, perlu dikasih sarah. Itu. Artinya hamba itu bermakna khidmah. Karena al-ibadah hiyal khidmah. Makanya orang sufi mengatakan al-islamu huwal khidmah wal imanu huwa tariqah, katanya. Wal ihsanu huwa syuhud. Ya. Bahwa ibadah itu khidmah. Gitu. Al-khadim huwal abid. Ya. Jadi ada terminologi itu. Ya boleh jadi itu muncul kemudian disalahi. Bukan. Saya hanya ingin membela perkataan man alamani harfan. Itu adalah perkataan Imam Ali, Sidna Ali. Dan maknanya adalah ihtiram. Ya. Dan ulama kita sudah mempunyai bahasa kepada kita itu, berkata kepada sesama itu sudah kata-kata hamba. Sahaya, ambo, ya, kaula. Gitu. Ya. Hatta orang Jawa nyebut Allah Gusti. Ya. Nyebut Tuannya pun Gusti. Ya. Di Kalimantan, keturunan raja disebut Gusti. Ya. Di Banten disebut Tubagus. Misalnya. Atau di Semenanjung sini, Nik misalnya. Gusti, itu kan nama-nama yang maknanya bukan Tuhan. Ya mungkin orang ahli agama nyebut, wah ini Tuhan nih. Ya. Seperti tidak boleh menyebut Sayyiduna kepada Nabi, takut itu jadi Tuhan. Cuma itu saja sih persoalannya. Ya, Sayyid itu hanya Allah, tidak boleh. Jadi sampai hari ini bendera perang antara yang mengatakan Sayyid tidak Sayyid itu tidak pernah diturunkan. Terus perang. Gitu. Kata abad, kata Said, kata hamba, kata apa. Ya. Dan memang pembawanya adalah orang sufi. Kita menyebut kepada ikhwan ini saudara. Ya. Itu adalah untuk menunjukkan persatuan seperti saudara. Saudara kan sedarah. Kita kan bukan sedarah. Ya kalau dari Nabi Adam sedarah juga. Ya, jadi saudara. Ya.
Orang Jawa nyebut saudara itu adalah selidro. Ya, lidro itu darah. Saudara, darah itu darah. Selidro, sedarah. Ya, tetapi di luar agama Islam tidak ada nyebut kawan itu sedara, tidak ada. Ya, ya, silakan cek lah. Bahasa Inggris apa saudara? Brother. Apa itu saudara artinya? Bukan. Ya. Kenapa Islam menyebut innamal mu'minuna ikhwatun. Ikhwah itu adalah saudara-saudara. Kalau saudara yang bukan saudara, ikhwan. Islam menyebut saudara. Gitu. Ya artinya bahwa luas masalah bahasa itu. Ya maka kita dalam kondisi tertentu kita bisa belajar secara online dan Islam tidak pernah mempunyai jalan yang tertutup dalam kondisi susah. Jalan yang terbuka. Sama begini nih, misalnya boleh tidak orang menikah ya, ada emak ayahnya tidak dengan emak ayahnya. Imam Syafi'i mengatakan tidak boleh, Imam Hanafi mengatakan boleh. Ya. Kenapa? Itu kajian fikih. Gitu. Imam Syafi'i berbicara di mana? Di lingkungan Islam yang elit. Kenapa tidak menggunakan maya? Ada lagi. Kalau tak ada, tak mengapa. Tapi Imam Abu Hanifah telah melihat hidup di luar lingkungan elit, di luar negara, artinya di dalam lingkungan yang ramai bukan orang Islam. Tiba-tiba anaknya Islam. Lalu nak menikah, ayah emaknya tak setuju. Ya, tak apalah, tak izin. Islam punya jalan keluar. Gitu. Ya. Atau pandemi nih. Ya. Misalnya ada anak di negara ini, emaknya di sana tak boleh datang, adalah Islam punya jalan keluar. Tapi kalau tak ada apa-apa, oke. Ya. Takkan dia buat sendiri tanpa orang tua, matilah diserang keluarga. Dan Islam menjaga semua maslahat itu. Artinya jawabannya mudah saja. Islam tidak pernah menghukumkan, ya, membebankan hukum dalam kondisi yang memang tidak memungkinkan. Islam mempunyai jalan keluar, ya, yang memberikan orang untuk mendapatkan kemaslahatannya. Karena intinya adalah maslahat. Ya, tetap kita mendapatkan satu huruf itu adalah guru. Ya. Tapi itu pun harpan kalimatan itu sebenarnya juga kinaya. Ya, kinaya. Bahwa apabila kita belajar melalui apapun caranya, ya, maka itu adalah ikatan guru. Berbeda dengan guru dalam arti kudwah. Mesti ada jalinan mahabbah. Pun tidak berarti harus bertemu setiap saat. Tidak ada kaidah itu, tidak ada kaidah. Ya. Yang penting kita ambil ilmu dari orang yang betul, yang sahih ilmunya, dan selesai. Ya. Kaitan dengan bagaimana kitab-kitab, itulah cara ulama. Ketika susah untuk bertemu, maka dia menulis kitab. Agar boleh dibaca. Gitu. Tetapi yang membentuk manusia bukan kitab. Mesti manusia juga. Yang mendidik manusia, manusia bukan kita. Adapun kitab membekali pemikiran, membekali membetulkan mindset dan wawasan dan lain sebagainya. Adapun membentuk rohani, guru bukan buku. Ya. Orang belajar nahu, sharaf, balaghah udah ngerti membaca kitab, maka silakan baca kitab-kitab yang lain. Ilmu nahu itu buku nahu saja, ya, yang tidak dicetak di tengah umat Islam, yang kitab itu manuskripnya masih di tangan orang Barat, 2000 kitab. Jadi ada 2000 kitab yang kita
tidak pegang kitab Nahwu Sharaf Balaghah itu. Ya. Belum kitab-kitab lain. Kitab tasawuf pun puluhan ribu yang tidak. Ya, ketika perang salib dulu diambil manuskrip-manuskrip itu. Artinya bahwa apabila kita sudah belajar satu kitab, ya, pada guru, kitab tajuk yang sama, kita sudah tahu. Kalau ada penyimpangan, kita sudah tahu. Ya. Tidak cukup waktu. Kitab di berbagai bidangnya, mungkin puluhan ribu. Tak akan kita pelajari kitab satu persatu itu kepada guru, tidak. Jika satu bidang kita sudah dapat, sudah. Ya, dan kita sudah belajar misalnya buku-buku Nahwu, ya, yang sempurna, maka buku-buku lain yang kita tidak belajar boleh kita baca sendiri. Ya. Begitu juga fikih. Ya, fikih dalam satu mazhab ribuan. Mungkin kita membaca 1-2 kitab yang muktamad, yang lainnya boleh dibaca sendiri. Dan itu pun tetap kita berguru kepada ulama penulis itu meskipun ratusan tahun. Ya, berguru secara intelektual. Ya. Adapun tarbiyah saja yang syarat, karena qudwah itu syaratnya adalah mahabbah. Ya. Namun tetap itu pun tidak mesti senantiasa bertemu. Saya kira itu tak ada lagi soalan. Hah? Itu aja. Atau ya apa-apa soalan berkaitan dengan hari ini ya, boleh diantar dan esok insya Allah kita jawab soalan itu. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah.